Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Allah. Sekian lama kita nggak jumpa. Sekian lama libur panjang ya. Mulai dari bulan Ramadan sampai UTS ya, ujian tengah semester. Ya, Pak. Oke, sangat panjang sekali. Kita akan memasuki bab tentang forecasting and evaluation. Ya, forecasting and evaluation. Peramalan dan penilaian atau evaluasi. Dalam hal apa ini? Ya, tentunya berkaitan dengan perusahaan. Minimal kalau kalian punya usaha, walaupun hanya home industry, bisa memakai forecasting and evaluation, ya, peramalan dan penilaian. Apakah layak untuk diteruskan atau tidak diteruskan usaha yang kalian tekuni selama ini? Pertanyaannya sekarang, apakah kalian punya usaha? Belum ada, Pak. Belum, masih mondok ya, masih kuliah sambil mondok ini ya. Kerja, Pak. Gak apa-apa. Yang penting kita punya ilmunya dulu. Setelah punya ilmunya bermanfaat, kita paham, kita lanjut di dunia nyata nanti. Biasanya Allah itu akan mempermudah, khususnya bagi para santri ya, yang mempunyai jiwa pengusaha, mempunyai jiwa entrepreneur ya. Harus semangat. Semester 6 ya? Ya, Pak. Semester 6, 7, 8. Wah, tinggal 1 tahun lagi Anda lulus. Kelulusan itu sangat mudah, apalagi kuliahnya lewat kuliah online ya. Sangat mudah, tapi pertanyaannya sekarang, apakah kalian punya ilmu yang dengan ilmu itu menjadikan wasilah kita akan sukses menatap masa depan. Nah, yang Anda cita-citakan ya. Itu yang penting ya. Masalah lulus, masalah nilai itu sangat mudah, apalagi sekarang ya. Apalagi sekarang dunia serba canggih ya. Ada tugas tinggal copy paste, selesai ya. Ada UTS, ngumpulkan, yang penting ngumpulkan saja. Ada sekarang. Yang penting kita mempunyai ilmunya dan paham. Sambil kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak usah tentang masalah bisnis saja, tentang memanage diri Anda sendiri yang di pondok, manage, atur waktunya, ya, aturnya, atur, ya, diatur terlebih dahulu, ya, cara memanage dengan baik. Nanti baru setelah masuk pada dunia bisnis, dunia pekerjaan yang nyata, baru kalian akan bisa mempraktekkan ilmunya secara utuh. Deal, semangat ya. Semangat. Semangat, Pak. Sebentar, Gi. 5 menit, sebentar, Gi. Iya, Pak. 5 menit, Gi. Tak selesaikan dulu, enggak masalah, Gi. Untuk cowok atau cewek? Cowok satu, ada 3. Kanan. Untuk jenengan atau untuk siapa? Oh, adik. Ini, Pak Tentara. Salam, Pak Tentara mana ini? Oh, dari sana. Oh, berapa bulan? 2 bulan? 6 bulan? PKL-nya 6 bulan? Bentar, kita telepon kan. Sini semi pondok, jadi nanti
Muslim atau enggak? Ah, nanti terutama nanti subuhnya kenceng sini. Harus sholat subuh berjamaah kalau di sini. Bentar nggih, sabar, sabar. Nggih, sabar. Salam. Ini ada anak yang mau lihat asrama putra di rumah. Ah, tolong dijemput di rumah. Saya lagi ngajarnya. Yuk, tunggu sekejap nggih. Sekecil selangkung. Oke, anak-anakku, adik-adikku, Maha Putra dan Maha Putri, kita akan meramal, belajar meramal ya. Boleh enggak itu dalam Islam meramal itu? Hah? Tapi jangan ramalan zodiak, ramalan nasib ya, nggak boleh. Haram. Tapi kalau ini untuk estimasi apakah usaha yang kita geluti di masa yang akan datang apa tambah menurun, apa tambah naik, itu bisa kita estimasi mulai dari sekarang ya. Kalau kita santri, jiwanya jiwa entrepreneur, tidak ada kata putus asa dalam kamus kehidupan kita ya. Apalagi soal cinta ya. Nanti ya, nanti kalau cinta itu nanti kalau kalian sukses, kalian sudah beruang ya, jangan berduit ya, beruang aja ya. Beruang kan lebih besar. Kalau berduit kan kecil ya. Beruang, beruang dulu, beruang. 45 ya. Ada 3, 4, 5, 6 gitu. 4, 5, 6. Oh, semua. Nanti kalau ada kurangnya misalkan apa, yang penting cocok dulu. Ah, misalkan sobung gentalah apa. Ih, ngereng, ngereng. Ih. Oke, kita akan masuk pada subbab peramalan dan penilaian. Wah, ini suatu saat kita akan punya bisnis. Bagaimana bisnis itu 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, bagaimana bisa lebih maju. Nah, itu kita memerlukan forecasting. Namanya forecasting. Ya, forecasting. Yang gini nanti ujung-ujungnya ya. Apa ini? Ujung-ujungnya uang ya. Tapi masalah cinta, masalah hati bukan diukur dengan uang ya. Ukurnya dengan apa? Dengan keimanan. Terus penilaian. Penilaian juga evaluasi. Jadi misalkan penjualan kita nih misalkan dalam divisi penjualan misalkan. Penjualan bulan ini mengalami kenaikan 1%. Terus untuk bulan berikutnya apakah bisa naik atau tambah menurun? Nah, itu namanya dibutuhkan peramalan. Jadi nanti akan siklus. Nah, peramalan, perencanaan itu dibutuhkan peramalan. Perencanaan tahun depan apa sih yang kita akan lakukan? Nah, itu dibutuhkan peramalan ya. Setelah terjadi tahun-tahun yang akan datang setelah kita lampaui, baru kita evaluasi, baru kita nilai. Nah, setelah nilai gimana hasilnya, baru kita ramalkan lagi ke depan. Seperti itu ya. Mudah kan ya? Mudah. Anak santri apa terutama harus seperti itu. Santri harus punya jiwa-jiwa entrepreneur yang selalu produktif. Tidak ada kata mundur. Mundur itu hanya ambil ancang-ancang aja untuk siap menerjang gitu ya. Siap, deal. Oke, lanjut. Ini semester 6 ya? Semester 6 ya? Betul ya? Oke, baik. Kita masuk ke pendahuluan. Nah.
pendahuluan. Nah, kita masuk lagi feedback ke awal lagi bahwa tujuan kita mempelajari analisis laporan keuangan ini untuk mendapatkan gambaran tentang kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Ya. Jadi tujuan kita belajar ini, belajar analisis laporan keuangan ini tujuannya untuk mendapatkan gambaran bagaimana nasib perusahaan, bagaimana nasib usaha kita, bagaimana nasib kita, bagaimana ilmu kita, apakah paham atau masih belum, masih mengambang atau gimana. Itu baru kita bisa berancang-ancang, berandai-andai aja, masih belum nyata, masih berupa gambaran ya. Kemudian dibutuhkan untuk gambaran perusahaan kita di masa yang akan datang itu dibutuhkan namanya analisis prospektif. Ya. Analisis prospektif ini terdapat dua proses kegiatan yang dilakukan oleh para analis. Yaitu yang tadi yang dibahas yaitu tentang peramalan atau forecasting dan penilaian atau evaluasi. Ya, sebentar, 5 menit. Ya. Oke. Bentar ya. Di mana anunya tempat? The story fotografer Di sebelah jalan ini jalan ikan di atas namanya Tombro. Tombro sarang up feeder Jo. enten masalah Borobudur gitu candi Candi Borobudur. jadi ngalak tangan yang belum Apa kita sepeda? Oh, saya. Oh, tak masalah. Tak ada 5 menit. tangi ngalak tangan Leres ngere. 2. Ketelo. Ngambil satu kamar aja yang depan itu aja. Yang depan aja yang besar, yang B9 ya. Yang B9 kasih kasur 3 biar nggak terlalu mahal ya. Mungkin. Sepenting sergep subuh. Yang penting subuh. Kalau di luar kan di kampus, di tempat kerja kan kita tidak bisa ini kan, tidak bisa. Cuma kita bisa mendoakan saja. Kemarin kula ngetraki jamaahnya Badri Tuja ning Leli. Raksan. Kemarin pas adik pondok Badru Tuja, pondok Sepo ke Badru. Karena adiknya itu sakit, boleh yang jadi badal umroh kemarin. Masalah aja Kenapa? kenapa? Seraja baru. Ke pon kalaan tunggu 2 seketan pon iki. Ketok sekat pon iki. Pak kena lagi. Kasur di atas ada 2 di sini. Mengkula asli karton dulu. Asli kat. Oh, Asli karton. pakis. Oh. Halo. Sini juga di mobil. Ini dulu lah. Jadi Ustadz di sini tuh punya asrama. Asrama itu di model seperti pondok. Tapi kenapa kok di model seperti pondok? Karena umumnya para mahasiswa atau siswa sekalipun kalau dengar kata pondok, wah itu kayak penjara. Ini ilmu saya dapat dulu dari Kiai Hasyim Muzadi. Ya. Kiai Hasyim Muzadi itu ketua PWNU tahun 2000 berapa ya? 10 apa ya? Kalau nggak salah itu dulu. Ya. Apa? Kunci apa? Sakit. Tak cekak kan? Wonten sambil atau? Tak nyambit, nyongok weh. Oke, anak-anakku masuk lagi ke bagaimana kita mendapatkan gambaran tentang perusahaan kita, tentang usaha kita 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun atau selamanya
yang akan datang itu dibutuhkan namanya alat analisis prospektif. Ya. Alatnya ada dua, yang pertama peramalan, yang kedua penilaian evaluasi. Peramalan itu perencanaan itu loh, paham ya? 1 tahun ke depan kita dalam divisi penjualan misalkan, kita harus jual 10 ton. Sekarang masih 1 ton. Untuk 1 tahun ke depan 10 ton misalkan. Itu dibutuhkan perencanaan. Perencanaan ini didasari oleh forecasting atau peramalan. Ya, dari penjualan bulan-bulan sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, akhir-akhir itu yang bisa dibuat landasan untuk bisa meramalkan yang akan terjadi di 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sampai 5 tahun ke depan. Tentunya itu juga berkaitan dengan kebijakan dari pemerintah setempat. Ya. Dengan aturan-aturan yang ada, sekarang kan ada nih banyak rokok ya, rokok ilegal ya, yang tanpa cukai itu loh. Nah, itu kan usaha juga nih. Nah, tapi kalau kalau memproduksi besar-besaran ditangkap sama Pak Polisi ya. Pelanggaran itu namanya ya. Udah rokoknya aja udah makruh, udah haram. Terus ditambah nanti menjualnya dengan cara ilegal tanpa bea cukai. Oke, lanjut. Apa sih yang dinamakan dengan forecasting atau peramalan itu? Yaitu proses pertama dalam analisis prospektif dan berfungsi untuk membuat ikhtisar tentang gambaran perusahaan di masa yang akan datang. Sama nggih dengan yang Ustadz sampaikan di awal bahwasanya peramalan ini atau forecasting ini adalah proses pertama ya dari perencanaan apapun, perencanaan dalam penjualan, dalam memproduksi itu dibutuhkan forecasting, perkiraan. Kira-kira nih, penjualanku untuk tahun yang akan datang nih laku pesat atau enggak nih? Kira-kira nih nanti skripsiku nih nanti dapat nilai kumlot atau enggak nih? Gitu ya. Harus sudah bisa diramalkan mulai dari sekarang dengan data-data yang autentik, data-data yang betul-betul disiapkan. Kalau kalian ingin skripsinya oke, belajarnya yang bagus, ya. Yang nggak paham, WA, Ustadz, saya nggak paham bab ini, tolong diulangi. Nggak apa-apa, bagus. Kalian tuh bayar, ya. Jangan buang sia-sia waktu luangnya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau nggak paham itu nggak bermanfaat itu. Belajar dan belajar, bertanya kalau nggak nanti sesat di jalan. Yang kedua yaitu penilaian evaluasi. Apa sih penilaian atau evaluasi itu? Yaitu proses mengonversi peramalan menjadi estimasi nilai perusahaan. Lu putus. Jaringan Anda putus. Putus ya? Jaringannya putus ya? Error.